Seberapa penting sih kesehatan mental ibu-ibu, mama-mama, dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, Kak? Seberapa penting kesehatan mental seorang ibu? Menurut saya itu sangat penting sekali. Gimana caranya, gimana supaya ibu itu happy, bahagia, kayak gitu. Hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kesehatan mental si bunda terganggu itu apa aja sih? Ekonomi atau finansial. Terus yang Yang kedua pertama tuh langsung ekonomi ya. pertama ya. Langsung ekonomi banget ya. Tipsnya untuk menjaga kesehatan mental ibu tuh gimana, Kak? Yes, selamat datang di K-Pod, podcast bareng aku Krisna Yoga. Dan hari ini aku masih kedatangan tamu spesial aku, sayangan kita semua, psikolog Edayu Gede Bintang Praba Dewi. Halo semuanya yang lagi nonton K-Pod ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kak, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Baik-baik. Baik-baik Semoga lancar terus, baik-baik juga ya semuanya. Yes, kebetulan Kak hari ini kita ngelaksanain podcast kebetulan bertepatan dengan Hari Ibu. Oh, keren banget. Ya, Hari Ibu 22 Desember. 22 Desember, betul. Betul, aku ngucapin selamat Hari Ibu buat Kak Bintang yang Terima sudah kasih. menjadi ibu dari dua anak-anak yang gemoy. Terima kasih. Dan juga buat semua ibu-ibu, mama-mama muda, mama dewasa, emak-emak dimanapun berada, selamat Hari Ibu semuanya. Semoga menjadi menjadi teladan buat anak-anaknya, menjadi istri yang baik dan sehat selalu lah pokoknya. Semoga menjadi ibu yang happy terus. Yes, gitu. Ibu yang happy ya. Happy, bahagia selalu. Ya, ngomongin happy Kak. Kebetulan kita akan ngomongin satu hal yang menarik mengenai ibu-ibu nih. Dari aku sendiri Kak, menurut aku ya, ibu itu bagaikan kalau di rumah ya Kak ya. Ibu itu ibaratkan aku kayak nyawanya Kak di rumah. Jadi kalau sehari atau 2 hari itu, apalagi 3 hari ya, nggak ada ibu di rumah tuh kayak hampa gitu Kak ya. Kita kesusahan ya. Iya, kesusahan, hampa, kayak nggak ada nyawanya nih rumah kok, kayak nggak ada kehidupannya gitu kan. Kalau nggak ada ayah mungkin ya kayak nggak ada otaknya aja, nggak ada gairahnya gitu. Jadi at the end semua punya peran penting. Gitu. Semua orang tua kita, kedua orang tua kita tuh punya peran penting juga gitu loh. Di Indonesia kan juga ada hari ayah ya. Ada hari ayah, hari ibu, hari anak juga ada. Hari anak ada ya? Saya baru tahu. Ya. hari anak nakal ada nggak ya? Gitu. Jadi karena ini bertepatan dengan Hari Ibu yang ibu itu spesial banget buat kita semua. Jadi aku pengen ngomongin ini Kak. Seberapa penting sih kesehatan mental ibu-ibu, mama-mama dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita Kak. Dari psikolog sendiri Kak, seberapa penting sih Kak kesehatan mental ibu-ibu? Monggo Kak, silakan. Oke, terima kasih loh atas pertanyaan Krisna. Jadi seperti yang tadi Krisna bilang kan, kalau misalkan sehari 2 hari misalkan kita nggak ketemu ibu atau apa kan seperti nyawanya gitu kan ya. Betul. Seberapa penting kesehatan mental seorang ibu? Menurut saya itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Ibu itu kan adalah orang yang bisa memberikan kita sejenis apa ya, kalau bisa dibilang kayak apa-apa semuanya sumbernya dari ibu, misalkan gitu ya. Misalkan ada anak yang ibu di mana ada gininya, ibu di mana ini, semua ibu tuh serba tahu Google deh gitu loh. Ya, ibu tuh juga yang mungkin mengerjakan segala sesuatunya, entah itu dari masak, entah itu dari mungkin kalau misalkan tidak ada ART atau orang yang membantu, ibu tuh yang nyapu, ngepel semuanya. Bisa nggak Krisna bayangin seberapa capeknya secara fisik ibu ya? Apalagi misalkan ditambah kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pasangan tidak menghargai ibu. Gimana mentalnya ibu tuh pastikan terguncang gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting sekali, karena ibu itu yang bisa mengorganisir semua di rumah. Gitu. Ya, secara psikis memang harus. Gimana caranya? Gimana supaya ibu tuh happy, bahagia kayak gitu. Tapi juga tidak hanya ibu, gimana juga seorang ayah gitu ya, bahagia, happy lah, intinya seperti itu. Sehingga nanti akan terjalin komunikasi, koneksi, terus hubungan yang sehat antara keluarga, pasangan,
orang tua dan juga anak kayak gitu. Oke, jadi emang penting banget sih ya, Betul. apalagi dalam rumah tangga itu wah Betul. penting banget. Nah kalau gitu Kak, hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kesehatan mental si bunda terganggu itu apa aja sih? Oke. Sebenarnya sih banyak faktor yang bisa membuat kesehatan mental ibu terganggu. Contohnya mungkin seperti ekonomi atau finansial. Terus yang kedua Yang pertama langsung ekonomi ya. Pertama ya. Langsung ekonomi banget ya. Mama ya, Bang ya. Iya, apalagi ibu yang disuruh untuk mengatur keuangan. Baru ayah dapat gaji misalkan dikasih ke ibu gitu kan. Iya. Ibu tuh pusing loh ngatur keuangan. Dikasih uang pusing ya? Pusing. Oh, iya, Nggak ada uang juga pusing. Pusing, gitu kan. waduh. Dikasih uang juga mungkin membutuhkan energi dan secara pikiran itu kan juga ya untuk ngatur sekarang bayar ini, nanti bayar uang anak sekolah atau apa. Tapi biar bisa nih hidup hemat-hemat untuk akhir bulan sampai akhir bulan misalkan kayak itu. Sangat susah gitu loh, sangat susah untuk mengatur keuangan. Itu yang pertama. Secara finansial dan ekonomi itu yang bisa membuat mental ibu terganggu. Ya. Terus yang kedua itu adalah mungkin kurangnya validasi dari pasangan. Kurang validasi, oke. Gimana tuh? Validasi itu kan artinya memvalidkan perasaan. Misalkan pasangan ngelihat, misalkan suami atau bapak itu ngelihat ibu tuh lagi capek, lelah gitu. Pulang-pulang, kok rumah belum bersih sih? Gitu misalkan gitu. Atau enggak kok belum ada makanan sih gitu. Bukannya di balik itu semua kan pasti ada sebab akibat kenapa misalkan istri belum masak, kenapa istri juga belum bersih-bersih rumah gitu loh. Itu maksudnya divalidkan dulu, oh mama capek ya, atau enggak, oh bunda capek ya gitu. Ya mungkin ayah juga merasa capek karena dia bekerja di luar seharian. Tapi kan istri juga tidak, kok nggak bawa uang banyak sih, kan nggak seperti itu gitu loh. Maksudnya ada mungkin istri yang seperti itu, tapi kita kan sekarang ngomongin tentang kesehatan mental ibu gitu. Ada juga mungkin istri seperti itu, tapi kita perlu juga melihat bahwa ibu diem di rumah tuh tadi bukan tidak bekerja loh, tapi mereka juga ngapa-ngapain gitu. Yang terlihat kan hanya pada saat orang pulang ke rumahnya aja ngelihat rumahnya masih berantakan atau apa, tapi tidak melihat susahnya tadi ibu. Misalkan apalagi ibu yang mungkin punya baby atau anak yang masih kecil gitu loh. Itu kan perlu juga diawasin. Nah, sedangkan juga sebagai seorang manusia kita kan perlu bersosialisasi. Tapi ketika menjadi seorang ibu, ya udah pure untuk anak gitu. Semua waktunya untuk anak gitu loh. Kapan bahkan ibu untuk waktu diri ibu sendiri itu juga mungkin nggak kurang dapat gitu loh. Itu yang perlu dipahami. Terus kurang validasi dari pasangan. Kemudian yang ketiga itu misalkan ini ketika menjadi seorang ibu, identitas seorang wanita itu mungkin perlahan akan memudar. Yang saya maksud itu adalah, oh ini ibunya ini ya, bukan si nama ibu itu. Oh gitu. Ya, misalkan kalau saya oh saya namanya Bintang, oh Bu Bintang ya, misalnya itu. Tapi nanti lain beda halnya, misalkan anak saya sudah sekolah, oh ibunya ini ya. Ibunya anak saya gitu loh. Itu identitasnya mungkin sudah hilang dan perannya itu bertambah gitu loh, peran sebagai seorang ibu gitu loh. Terus banyak hal juga tergantung misalkan kondisi keluarga seperti apa. Kemudian misalkan yang dia tidak akur dengan mertua, misalkan dia tidak akur dengan ipar, kan ada yang kayak gitu. Jadi orang-orang di sekelilingnya itu juga menjadi sebuah trigger bagi ibu. Itu mungkin yang menjadi salah satunya. Mungkin yang di lain sana salah banyaknya banyak ya gitu ya. Ini salah beberapa salah satunya gitu. Jadi itu baru salah sedikit aja udah salah 3 aja udah lumayan ini ya. Terus masih banyak lagi guys. Iya. Gitu. Nah jadi setelah kita tahu itu hal yang dapat mengganggu kesehatan mental ibu Kak, lalu dampaknya sendiri apa Kak? Misalkan kesehatan ibu sudah terganggu nih, apa sih dampak yang bisa dirasakan mungkin? Ya bisa dirasakan mungkin sama entah itu ke anak, entah ke itu lingkungan, apa aja sih dampaknya Kak? Misalkan seorang ibu itu sudah burnout banget ya, atau seorang ibu itu sudah mungkin mentalnya sudah terguncang lah, ibaratnya kayak dia selalu menyalahkan diri sendiri, kemudian dia juga selalu disalahkan, dia juga capek secara fisik dan mental. Dampaknya ya pasti orang-orang sekitar yang merasakan. Misalkan pada suami ini misalkan dikit-dikit suaminya disalahin gitu.
apapun yang diperbuat suami selalu salah di mata istri misalkan gitu. Tapi di samping itu semua kita perlu lihat kenapa istri bisa jadi marah-marah seperti itu. Ada ketidakpuasan apakah ini misalnya itu dampaknya suka marah-marah. Terus yang kedua, mungkin juga daily activity-nya terganggu. Yang biasanya rutinitas ibu lakukan itu di skip gitu. Ibu tuh cuman butuh tidur, istirahat gitu aja. Jadi masak nggak pernah misalkan kayak gitu. Atau bersih-bersih juga nggak ada waktu atau tidak ada niat gitu loh. Karena ya kenapa? Dia sudah merasa lelah secara fisik. Dan psikis dia terganggu atau psikis dia lelah. Sehingga pekerjaan sehari yang biasa diambil dia tidak lakukan. Itu dampaknya. Kemudian juga mungkin marah-marah pada anak, kan bisa gitu ya. Anak itu sebenarnya kan dia namanya juga anak kecil kan, yang seperti di jenis sebelumnya, segmen sebelumnya, dia punya energi yang besar untuk dia salurkan. Dia tidak tahu bahwa ketika dia tantrum atau dia cranky kayak gitu tuh dia sebenarnya kan orang dewasa juga ada mungkin di titik keselnya gitu ya. Tapi itu bukan salah anak sebenarnya. Gitu. Jadi orang tua yang sebaiknya bisa mengelola emosi. Hanya saja kita juga perlu tahu psikis orang tua pada saat itu sedang baik-baik saja apa enggak. Kadang anak juga mungkin kena marah. Nah sama ini nggak sudah aku potong. Gimana cara ngebedain ibu kita itu kan pada dasarnya emang ibu-ibu mama itu suka marah-marah ya. Bisa dibilang ibu-ibu itu cerewet. Iya. Itu gimana cara kita ngebedain mama atau ibu-ibu itu marah-marah yang sebenarnya dia marah-marah memang lagi sekedar marah-marah aja, sama marah-marah yang kayaknya nih ibu saya ada gangguan kesehatan mental. Gimana cara ngebedain marah-marahnya itu Kak? Nah kalau untuk membedakan hal tersebut sebenarnya marahnya berdasar apa enggak? Misalkan kita sebagai anaknya ibu nih misalkan, yang mungkin yang saya bilang yang masih tinggal sama orang tua sebagai anak ibu misalkan, tidak suka bersih-bersih. Ibaratnya kalau baru bangun aja bersihin tempat tidur gitu misalkan, nggak suka bersih-bersih. Kemudian mungkin naruh baju kotor sembarangan misalkan kayak gitu. Wajar nggak sih seorang ibu ngasih tahu yang baik pada anaknya? Mungkin dikasih tahu sekali, Dek abis bangun bersihin kasurnya atau bersihin kamarnya. Dek nanti setelah pakai baju itu taruh di ember yang kotor ya Dek. Cuma disuruh gitu aja. Tapi anaknya, tar dulu Bu, tar dulu Mah, misalkan gitu. Karena ya asik main gadget misalkan gitu ya. Sekali dikasih tahu, oke. 2 kali dikasih tahu, dia ketiga kali lah habis mungkin kesabaran ibu. Itu marahnya berdasar nggak menurut Krisna? Sangat berdasar. Sangat berdasar kan? Karena kenapa? Ibu sudah ngasih tahu baik-baik. Atau mungkin ibu tuh sudah ngasih tahu minggu ini kayak gini, besok minggu lagi kasih tahu, besok minggu lagi. Masa harus sampai jadi terkenal dengan ibu yang cerewet sih kan gitu. Anaknya ini yang sebagai triggernya si ibu tuh kenapa dia bisa marah-marah, kenapa dia bisa terkesan menjadi ibu yang cerewet gitu. Itu marahnya berdasar ya. Sedangkan kalau yang tidak berdasar itu adalah ketika segala sesuatunya sudah dilakukan oleh anak nih misalkan, atau oleh suami udah dilakukan gitu, tapi tetap aja ibunya ngedumel atau apa gitu. Ya maksudnya kita pun sebagai orang rumah juga kan pasti tahu kapan ibu kita tuh marah yang berdasar sama kapan sih aku udah ngelakuin segala sesuatu kok tetap ibu marah-marah. Mungkin dia ada kalau ibu bekerja nih misalkan ada urusan yang belum selesai di kantor misalkan kayak gitu ya. Jadi kita sebagai orang rumah bisa yang membedakan. Nah lalu apakah tanda-tanda kesehatan mental pada ibu itu selalu dengan marah-marah Kak? Ataukah mungkin ada yang lain misalkan dengan dia diem doang? Apakah itu juga tanda atau lempar-lempar barang kayak, atau itu agak ekstrim sih. Cuma apakah diem juga adalah salah satu tanda terganggunya kesehatan mental atau gimana? Iya, dia menarik diri, tidak mau bersosialisasi, atau terjadi perubahan yang sangat signifikan dari yang biasa ibu lakukan. Kalau misalkan kita lihat, oh biasanya ibu tuh ceria kok sekarang kayaknya murung, kok sekarang kalau kita ajak bercanda nggak bisa kayak gitu. Jadi seperti balik lagi, orang rumah pasti akan lebih tahu perubahan apa yang terjadi pada ibu, sehingga kita memang perlu waspada ketika kita ngerasa bahwa kayaknya udah ada sesuatu hal nih, apalagi sebelumnya habis terjadi peristiwa yang besar misalkan kayak itu, ada trigger yang membuat kayaknya itu deh yang buat perubahan yang terjadi pada mentalnya ibu kayak gitu. Atau enggak, bahkan gini mungkin Krisna, lanjut dari pertanyaan yang sebelumnya, kadangkala ibu tuh menjadi stres
ketika kenapa? Ibu memiliki ekspektasi yang tinggi. Nah, ibu memiliki ekspektasi yang tinggi, tapi orang-orang rumah, orang sekitar tuh tidak bisa mengikuti. Oke. Contoh misalkan seperti ini. Ibu tuh kan pasti suka kebersihan ya. Maksudnya banyak ibu yang suka kebersihan, banyak ibu yang suka kayak oh ini harus tertata barangnya rapi atau apa. Tapi kadangkala entah itu suami atau anak itu kayak naruh sembarangan, naruh gini atau apa. Dan ketika ibu tuh minta si suami atau si anak itu minta untuk bantu bersih-bersih, dibersihin memang sama anak dan suami itu, tapi ibu tuh merasa kayak masih kurang deh gitu. Karena dia punya standar yang tinggi tentang kebersihan. Itu juga bisa membuat ibu tuh stres. Jadi ibu tuh stres atas ekspektasinya dia yang ketinggian tersebut. Jadi untuk menurunkan stresor tersebut bisa dong, maksudnya boleh saja ibu tuh kayak nurunin ekspektasi. Intinya suami saya dan anak saya sudah mau membantu, itu aja. Gitu. Jadi ya bolehlah kita bilang ya udahlah gitu loh. Oh yang penting si papa sama si anak-anak udah tahu nih, udah tahu artinya kalau misalkan habis naruh barang atau pakai barang taruh di tempat ini, walaupun tidak rapi-rapi amat, intinya ada inisiatif orang rumah untuk bisa merapikan barang. Ya benar-benar sih, kayak ya ibu-ibu pada umumnya mungkin dia tidak mengharapkan yang perfect banget, harus bersih, harus gimana. Yang penting sesimpel kita ada inisiatif, kayak ya naruh baju kotor ini ya, naruh handuk jangan di kasur. Betul, sesimpel itu aja. Iya, gitu. Iya. Sebagai anak kan juga Krisna tahu ya kapan ibu tuh kayak mungkin kita lihat anggapnya cerewet atau nggak, kapan ibu tuh memang bener-bener udah capek banget gitu loh. Malah mungkin kadang level tertingginya ya diem itu kali kan. Iya. Kadang kalau misalkan biasa cerewet terus bisa diem kan kita ngeri juga ya, kenapa nih ibu bukan gitu. Tahu meledak aja ya. Nah sekarang kita udah tahu jadi dampaknya, penyebabnya apa, terus dampaknya ke lingkungan, ke anak, ke suami apa. Nah sekarang tipsnya untuk menjaga kesehatan mental ibu tuh gimana Kak? Entah dari ibu itu sendiri bagaimana mereka berusaha menjaga kesehatan mentalnya, ataupun dari suami atau anak gimana sih cara membantu supaya mental ibu tetap terjaga dengan baik gitu. Sebenarnya itu banyak sekali yang dapat dilakukan gitu ya. Yang penting ada pengertian dari orang sekitarnya itulah. Ya intinya berikan ibu tuh waktu untuk me time gitu loh. Me time. Sangat penting sekali. Karena ibu kan setiap hari udah melakukan rutinitas yang itu aja. Kadang jenuh dong. Kita disuruh melakukan hal itu berulang kali tanpa kita ada jeda istirahat melakukan hal lain gitu. Atau mungkin dikasih istirahat ya udahlah, biar sekali-sekali misalkan hari Minggu suami lagi tidak kerja atau nggak anak lagi libur, lakukanlah, maksudnya bantulah ibu untuk melakukan pekerjaan rumah gitu. Jadi intinya memberikan ruang berekspresi untuk ibu. Entah ibu mau ngapain, ibu melakukan hobinya ibu melakukan kesenangannya ibu, mau belanja atau apa, mau nonton, mau pergi bersama teman-teman. Intinya kasih ibu untuk berekspresi, ruang ekspresi, kasih ibu untuk me time, yang pertama. Terus kalau dari ibu sendiri itu adalah yang seperti saya bilang tadi, tolong kurangi ekspektasinya. Karena sampai kapanpun kita nggak bisa menetapkan standar kita sebagai seorang individu kepada individu lain. Kalau misalkan kita netapin standar kita ke orang lain tidak bisa mencapainya, kan kita yang sakit sendiri. Gitu. Misalkan masalah nyapu aja, yang penting nyapu udah beres deh gitu. Kalau kita kan mungkin sampai di hatinya harus gitu kan gitu ya. Tapi kalau ada inisiatif dari suami, dari anak atau apa, terimalah gitu loh. Mereka sudah berusaha, saya yakin. Gitu. Yang penting itu dua hal yang pokok aja sih. Nah sama ini Kak ya, ini kalau untuk mama muda nih kadang ada yang apa istilahnya sih baby blues ya. Itu termasuk apa sih? Masuk terganggu mentalnya atau emang gimana sih itu kan baby blues ini? Itu ada suatu baby blues itu biasanya kan dialami oleh seorang ibu yang baru memiliki seorang bayi ya gitu ya. Baby blues itu adalah perasaan yang tidak nyaman, tidak aman ketika dia baru melahirkan. Banyak faktor yang menyebabkan itu, entah itu kurang dukungan dari suami, kurang dukungan dari orang sekitar, ataupun dari dalam diri ibu sendiri yang merasa kayak apa aku bisa nggak ya sini untuk merawat ini, kan ada yang kayak gitu. Makanya di yang waktu segmen pernikahan tuh adanya kesiapan secara mental, kesiapan secara usia juga pengetahuan mengenai itu. Kalau dari baby blues sendiri itu banyak sekali perilaku yang muncul dari ibu. Yang pertama bahkan ada ibu yang kayak tidak mau menyentuh bayinya.
Karena dia kayak takut apakah aku bisa nggak ya, ataupun juga kayak gara-gara dia lahir aku tuh nggak bisa seperti aku yang dulu. Ada yang kayak gitu. Jadi banyak hal yang mereka seorang ibu tuh pikirkan, sehingga sangat dibutuhkan sekali dukungan dari orang sekitar, terutama suami. Karena ibu itu sudah hamil, itu kan perjuangan dia yang sangat berat sekali 9 bulan ya. Kemudian seorang ibu tuh kayak dia melahirkan bertaruh nyawa loh. Entah itu dengan operasi atau entah itu dengan lahiran normal, itu sama-sama spesialnya ibu. Terus yang ketiga dia menyusui, seorang ibu tuh menyusui. Begadang, kemudian gendong, ganti popok tiap malam, atau buatin susu anak. Jadi itu dibutuhkan kerjasama dengan suami ataupun orang-orang rumah di sekitar. Jadi baby blues itu berarti memang setelah punya anak ya? Nggak mungkin belum punya anak baby blues, nggak mungkin ya? Atau bisa juga? Mungkin ada, tapi saya jarang untuk tahu kasus itu. Karena yang di tempat praktek saya itu lebih banyak yang dia setelah punya anak. Mungkin yang di bawah 42 hari itu, ketika dia baru pertama kali punya anak. Kan kaget. Karena jadi seorang ibu tuh perannya baru loh. Baru. Waktu hamil mungkin kita bisa senang-senang, kita bawa perut gitu ya. Tapi sekarang nih, ini ada nyawa manusia yang ada yang kita asuh, yang kemanapun saya pergi nih anak pasti misalkan ngikut atau nangis ataupun kita kepikiran. Saya yakin tuh misalkan pergi ke boleh sebut merek ya, pergi ke toko gitu misalkan belanja atau apa, pasti dia kepikiran, aduh anak di rumah gimana ya, minum susu apa enggak ya, aduh anak di rumah gimana ya, kayak gitu. Jadi memang ini sebuah tantangan bagi ibu yang bekerja gitu mungkin ya, yang mungkin cutinya dapat 3 bulan, nanti mempersiapkan bagaimana si anak tuh ditinggal bekerja. Jadi memang harus ada koordinasi dengan siapa pengasuh di rumah gitu loh. Oke. Jadi biasanya sih udah punya anak kayak baru gitu ya mereka. Biasanya sih seperti itu. Anak kedua ada nggak kasus anak kedua tapi masih baby blues gitu kan? Ada aja ya? Ada. Ada itu. Lo udah pengalaman ya? Karena setiap anak itu membawa kehidupannya masing-masing. Mungkin di anak pertama tantangannya seperti apa, di anak kedua tantangannya seperti apa, kayak gitu. Jadi mungkin anak yang pertama, kok kayaknya aku susah nyusu ya atau apa. Terus anak kedua, kok anakku gini ya gitu. Banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu muda. Gitu. Bahkan mungkin sedikit cerita, saya juga dulu sebagai seorang ibu baru pertama kali juga seperti itu. Tapi untungnya dukungan dari suami, dukungan dari mertua, dari ipar, pokoknya semua itu mendukung gitu loh. Jadi sangat terbantu sekali gitu. Suportif semua ya? Suportif semua. Oke, lalu Kak, misalkan kita udah dikasih tahu tadi cara tahu ciri-cirinya lagi nggak baik-baik aja, dampaknya apa. Nah, misalkan kayak udah nggak ada jalan banget buat si ibu sendiri untuk nyelesain masalahnya, dan lingkungan pun juga udah kayak nggak sportif kayak kakak gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk dia harus mencari pertolongan profesional, Kak? Kalau yang kita ngomongin tentang di sini ya, di tempat kita tinggal, di negara kita tinggal di Indonesia, mungkin untuk datang ke psikolog atau ke psikiater itu masih merupakan hal yang tanda tanya atau tabu kayak gitu ya, karena kamu datang ke situ, kamu gila ya. Gitu. Itu tantangan bagi kami profesional tenaga kesehatan itu. Cuma ketika memang benar-benar butuh sekali atau merasa bahwa ada yang kok kayaknya saya itu udah nggak bisa produktif seperti dulu lagi, kok kayaknya saya sudah tidak bisa bekerja atau berrelasi berteman dengan orang lain itu udah nggak bisa seperti dulu lagi kan gitu. Itu memang sebaiknya ya ke profesional, ataupun mungkin orang sekitar melihat terjadi perubahan yang signifikan dengan kita gitu ya, dengan kita sebagai seorang ibu, kayaknya kok kayak dia nggak pernah mandi deh, atau kok kayak dia nggak pernah keluar deh ya. Ada hal seperti itu. Jadi doronglah orang-orang tersebut untuk udah kamu coba konseling, udah coba kamu ke psikolog atau coba kamu ke psikiater gitu. Karena kenapa ya? Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Misalkan
fisik. Dicubit kan kita sakit ya pasti ya, kalau Mm-mm. sakit kita tahu nih sakitnya. Tapi kalau secara psikis di sini menangis, sedih, kesel, marah, itu kan hanya kita yang tahu. Betul. Jadi memang itu yang tidak tampak gitu loh. Yang tampak paling perilakunya cuman tidak bersosialisasi, kemudian tidak pernah keluar rumah. Tapi ya di sini kesedihan tetap kita yang ngerasain. Sehingga kalau misalkan kita sudah merasa seperti itu, ayo nggak apa-apa. Karena kesehatan mental itu penting untuk kita jaga. Ayo kita datang ke profesional kesehatan, kita konseling, kita memperbaiki mental kita yang sudah nggak baik-baik saja itu. Nah, oke, bagus banget Kak. Terakhir Kak, Ya, masih banyak kayaknya yang belum seru ya. seru banget sih, seru Topiknya. banget sih. Cuma kita ke fundamental sedikit pertanyaannya. Kayaknya masyarakat juga masih banyak yang kurang jelas Kak sama apa sih bedanya itu psikolog sama psikiater. Takutnya mereka harusnya pergi ke psikolog malah psikiater lagi ataupun sebaliknya. Coba Kak, Oke. boleh tolong di-share. Ya, sebenarnya kalau psikolog sama psikiater itu kan sama-sama berkecimpung di dunia kesehatan mental gitu ya. Cuma ada mungkin beberapa sedikit perbedaan. Itu yang pertama dari jenis pengobatan sama juga kondisi yang ditanganin. Tapi banyak juga mungkin perbedaan yang lainnya. Kalau dari jenis pengobatan itu, kalau dari psikiater dia psikiater atau dokter jiwa tersebut dia boleh memberikan atau pengobatannya dengan mungkin farmakoterapi atau meresepkan obat-obat. Sedangkan psikolog itu nggak boleh meresepkan obat-obat. Jadi kalau kami dari psikolog itu lebih ke terapi berpikir atau terapi pola pikir, konseling kayak gitu. Kemudian dari kondisi yang ditanganin itu kalau misalkan psikolog itu dengan gangguan yang terjadi di masalah sehari-hari, kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau psikiater dia lebih ke gangguan jiwa yang berat gitu. Oke. Misalkan udah sampai ada schizofren kayak gitu. Schizofren itu lebih ke kayak dia gangguan jiwa yang mungkin sudah berhalusinasi, itu kan butuh obat tuh. Terus kemudian delusi, waham-waham kayak gitu. Dia itu butuh dibantu dengan obat. Tapi memang psikolog dan psikiater tuh bersinergi sebaiknya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan pengobatan dengan psikiater, perlu juga mungkin ke psikolog. Tapi psikolog juga misalkan ada dirasa bahwa kayak ini butuh bantuan dari psikiater, perlu juga gitu. Jadi lebih bagus tuh bersinergi. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, udah dijelasin tuh sama Kak Bintang. Jadi tergantung daripada gejalanya dan pengobatannya, perbedaan dari psikolog dan psikiater. Ya. Oke Kak, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu tentang menjaga kesehatan mental ibu-ibu semuanya. Kita senang banget. Terima kasih banyak, ucapin sekali lagi selamat Hari Ibu buat Kak Bintang dan buat semua ibu-ibu dimanapun berada. Sehat selalu, selamat selalu, sukses selalu. Oke. Kak Bintang, sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Ya. Bye. Dadah semuanya.